Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga tetap sehat, tetap semangat dan jangan uring-uringan ya, gitu ya. Karena saya ini banyak sekali menyimak bangsa apa or di komen di media sosial uring-uringan karena kok dia bahkan ada yang japri ke saya, dia bilang begini Mbak Agi, kok kita Mhm, ini cilaka banget sebagai bangsa ya, kita semua dianggap tolol gitu ya. Apa ya? Saya mhm. bilang, ada apa? Oh, rupanya dia ngomentari itu video, pernyataan dari Kaisang yang hari ini akhirnya menemui, KPK dan, kemudian dia di situ menyatakan bahwa dia ke Amerika itu nebeng. Gitu loh, Mbak. Jadi dia merasa, "Kok gue sekolah tinggi-tinggi," kebetulan yang menjapri saya itu dia doktor, seorang teman kita yang doktor gitu. "Kok gue anu ya Bro, kayak orang bego banget ya rasanya dianggap sama keluarganya Pak Mulyono itu ya," katanya gitu. Kayaknya banyak komentar gitu ya Mbak Agi ya? Iya, banyak sekali yang komentar seperti itu, Mas Iya. Hersu. Jadi Mmm, sejak, kemarin dari relawan, 02 begitu, mhm, mhm, sebetulnya tidak banyak yang berani komentar dan itu mhm, sangat-sangat disadari bahwa sekarang itu yang nyebokin kalau istilah di netizen itu ya, Mas Hersu, artinya membersihkan kotorannya begitu, itu sudah sangat jarang. Tapi, mhm, Noel itu kan Immanuel Ebenezer kan, mhm, ikut mhm. mengomentari itu. Begitu juga dengan, siapa, Sylvester, Sylvester. ya, 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 oke. Nah, dan ini persis seperti skenario seperti diomongin oleh Noel ya waktu itu beberapa hari yang lalu ya, katanya bahwa itu nebeng punya, teman, anak, pengusaha itu punya anak dan anaknya itu temannya begitu, jadi dia nebeng. Ya itu makanya saya juga, maklum kalau kemudian teman-teman merasa, "Wah, kok jadi kayak orang bego dianggap sama keluarga ini," kan gitu. Oke, seperti biasa kami ajak Anda untuk ngobrol dalam, baca berita di balik berita, off the record, terus bersama kami, saya Hersun Arif. Dan saya Agweta senang sekali menjumpai Anda kembali. Ini Mhm, menyambung Versu tadi mhm, berkata bahwa kita jadi kayak orang bego begitu ya. mhm, Dan mhm, yang mau jadi kayak orang bego itu memang sudah susah untuk dicari. Ini seperti di ILC itu Bang Karni Ilyas itu juga mengungkapkan seperti itu Mas Hersu. Dia aha, bercerita, dia gimana? mengatakan, iya, ini juga dialami oleh tim kami begitu. Sekarang itu mencari narasumber yang mau mewakili atau membela begitu ya dari kan biasanya kalau di LC itu ada dua kubu begitu ya, yang Mhm, saling mhm, berhadapan. Nah, mhm, ini mereka yang suaranya itu membela Pak Jokowi dan juga Gibran dan juga Kaisang itu susah betul mendatangkannya. beda dengan dulu ya? Beda dengan dulu yang semuanya mungkin seperti, ada Ngabalin, terus Mhm, kemudian dari tim-tim yang, tim 02 itu kan banyak sekali jubirnya begitu, berganti-gantian mereka. Sekarang sudah sulit. Jadi memang kasihan juga narasumber-narasumber yang tampil di televisi atau di, YouTube itu ya, si siapa, Sylvester Mas Hersu. Walaupun mhm, itu terakhir itu kan kemudian sudah banyak sekali yang mengatakan, wah ini Aiman ini salah, Aiman Wicaksono ya mhm, di acaranya Rakyat Bersuara. Banyak yang mengatakan Aiman ini salah mengundang narasumber, masa enggak, lulusan dari PT enggak Ruko yang salah itu, malah bagus memang untuk begitu kan. di Tapi di televisi harus ada yang gitu, ada yang antagonis begitu. Iya, jadi rame ya, dan Aiman kan juga nggak tahu, tapi sekarang karena susah mencari narasumber, mhm, padahal kalau saya pikir loh kan ada tim apa koordinator apa Mas Hersu yang kantor Hasan Nasbi komunikasi presiden, komunikasi presiden kan bisa diundang dulu pun pada saat terjadi kontestasi pilpres itu seringkali Hasan Nasbi itu kan tampil sebagai jubir dari mhm. Prabowo Gibran, tapi sekarang malah justru tidak, malah sangat apa ya namanya irit untuk berbicara, pilih-pilihlah untuk menanggapi sesuatu begitu. Ya, 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 justru mungkin gara-gara bikin, apa, wawancara doorstop, pura-pura, doorstop fufu-fafa, terus dihajar juga sama netizen, jadi ya mereka, "Udah apa lagi ya, udah habis ilmu gue nih." Kan gitu. Iya, 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 betul sekali ya, iya betul. Mas Hersu sangat betul itu. Itu salah satu cara yang digunakan dan kemudian siapa lagi yang memiliki ide itu? Tentunya ini kan tim media ya, tim media atau tim komunikasi dari presiden yang ada di sekitarnya Pak
Pak Jokowi begitu, dan itu memang menjadi sesuatu yang apa, telak betul ya, memukul begitu, bagaimana Pak Jokowi ini yang dikenal memang ya suka apa, omongannya belok kanan, apa, sen kanan belok kiri, terus kemudian tidak ditepati atau tidak sesuai lah dengan apa yang terjadi begitu, bahkan orang mengatakan sebagai pembohong, menipu omongannya, akhirnya terbukti dengan sesi wawancara yang apa, abal-abal tersebut begitu. Bahkan dari Dewan Pers sendiri, ketua Dewan Pers mengatakan bahwa itu menyakiti hati jurnalis, menyakiti cara kerja jurnalis begitulah. Karena jurnalis itu kan tugasnya untuk mewawancarai, untuk menggali lebih dalam dan sebagainya. Tapi dengan cara seolah-olah diwawancara jurnalis, tapi itu hanya monolog tanpa ada pertanyaan, tanpa ada apa, tapi seolah-olah dia dicegat gitu, seperti Pak Jokowi mengalami doorstop gitu kan. Dan kita sebagai mungkin jurnalis-jurnalis yang di istana, akhirnya kan orang mempertanyakan, loh jurnalis kok cuma begitu doang, Pak Jokowi ngomong hal sepenting itu, sekrusial itu, kok nggak ada tanggapan balik, tidak ada feedback, tidak ada pertanyaan follow up question seperti itu begitu. Ini kan ya memang betul kata Ketua Dewan Pers, akhirnya seolah-olah mandul gitu ya wartawan yang ada di istana, padahal kejadiannya tidak Yes. seperti itu. Oke, saya kira topik itu ya, topik hari ini bahwa Kaisang itu akhirnya mendatangi KPK, walaupun kita sudah tahu pasti ini sudah diamankan dulu lah, makanya akhirnya dia datang gitu ya Mbak ya. Karena kan pada di KPK sendiri kan ada pro kontra begitu. Dan kalau akhirnya dia mendatangi itu, ya pastikan situasinya udah di conditioningnya, baru kemudian dia datang. Tapi ya itu tadi pernyataannya bahwa dia nebeng itu loh, itu yang bikin orang Indonesia jadi auto goblok gitu. Kalau saya baca nyebutnya begitu. Soal itu nanti kita bahas, dan juga fufu apa masih berlanjut juga ya, maaf ya, Fafa fufu aja deh dibalik ya, apa supaya kita nggak pusing. Iya, ya, Fafa ini masih menarik juga Mas Irsu, dan sepertinya masih akan berlanjut. Walaupun nanti banyak sekali yang berharap supaya Gibran ini tidak dilantik begitu ya, karena banyak yang kecewa bagaimana mungkin mereka memasang foto Gibran. Kalau saya Gibran ini identik betul Mas Irsu dengan Fafa. Apalagi akhirnya Ya ketahuan makanya sudah bahwa ada yang ini ya Mbak ya, di meme udah ada yang ganti fotonya, ada Pak Prabowo, ada Garuda, ada Fufu Fafa gitu ya. betul, begitu. Jadi hanya foto kosong saja, tulisan Hufafa begitu. Jadi banyak sekali yang berharap bahwa ini ada apa ya? Ada titik terang lah soal ini, baik itu dari Gibran yang diidentifikasi sebagai Fufafa itu meminta maaf, terus kemudian juga ada pernyataan resmi dari pemerintah, dan banyak yang menilai bahwa ini jelas Gibran. Kenapa? Karena kemudian polisi mandul, kemudian mereka-mereka yang menjadi bahan bulian seperti PKS misalnya, yang sekarang jelas sudah menjadi bagian dari koalisi Indonesia Maju Plus begitu, dia juga tidak melaporkan walaupun dia dibully seperti itu ya, 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 Mas, ya. kan juga kan Ya yang menarik lain itu dia. ya. Ya, itu menarik ya. Nanti kita bahas. Oke, kita mulai dari Kaisang dulu ya Mbak Agi ya. Mhm. Iya, iya. Jadi Kaisang ini hari ini begitu kan menemui KPK pada akhirnya, karena memang waktu Pak Jokowi menjabat ini sudah makin detik demi detik gitu ya Mas Hersu, sudah makin menuju ke saat-saat lengser begitu ya. Jadi kalau seandainya ini masih bersambung begitu ya, otomatis ini masih dalam pemerintahan Pak Jokowi. Saya rasa ini memang ada komentar-komentar yang mengatakan ya sebaiknya memang secara strategis dia ke KPK-nya sekarang, karena kalau seandainya nanti dia makin dikuyo-kuyo, apalagi KPK yang baru, mereka harus memperlihatkan kinerjanya, mereka akan Ya ditagih. walaupun KPK yang baru juga udah tanda-tandanya itu juga masih bagian dari orang-orang dikendalikan oleh Pak Mulyono juga kan, seperti itu ya. Tapi kan tekanan publik mungkin akan berbeda nanti gitu ya. Betul. Hmm. Betul. Dan kemudian juga pernyataan dari Kaisang yang mengatakan bahwa dia hanya numpang itu ya mencederai Nebeng, akal. Mbak Istilah, Eh, nebeng, iya, nebeng. nebeng gitu Hmm. ya. Nebeng atau menumpang dia bilang begitu, itu ya mencederai akal pikiran kita, karena kalau orang nebeng itu seperti banyak sekali ahli bahasa yang mengatakan yang namanya nebeng itu biasanya misalnya dari Bandung ke Jakarta, begitu juga pengamat-pengamat mengatakannya demikian Mas Hersu, yang istilah nebeng itu seperti itu, numpang kendaraan orang lain tanpa kita dipungut bayaran, kan istilahnya Dan seperti itu. biasanya diturun di pinggir jalan, Mbak, nggak sampai di tempat itu. Biasanya kan dia tahu diri orang yang nebeng. Saya turun nanti aja di keluar tol, di sana saya ikut gitu. Kita tahu lah yang gitu-gitu juga, kita Ya, juga kadang-kadang seperti itu ya Mbak ya. Aku ikut
Kamu kemana Iya, tujuannya sana? Oh, oh kebetulan aku tapi turun aja ya nanti di sana ya kalau keluar kamu keluar tol mana gitu kan kira-kira gitu di sini. Oke, aku turun iya. nanti di keluar tol. Enggak dianterin dari satu kota ke kota lain. Itu bukan nebeng namanya. Iya kan, Mbak? Iya, iya, kalau nebeng itu kalau seandainya pun dianterin di pinggir tol, kemudian nanti saya tak ngojek aja gampang dari sana Hmm. atau ada orang yang jemput misalnya Hmm. seperti itu. Tapi ini kan kalau kita melihat konteksnya ini nebeng di penerbangan begitu Mas Hersu yang menghabiskan biaya sekian miliar begitu. Dan kemudian konteksnya apa ya? Orang yang ditebengin itu siapa kan tidak dia jelaskan. Hmm. Mungkin dia jelaskan kepada KPK, tapi dari KPK sendiri kan belum memberikan detailnya begitu. Nah, orang yang dia tebengin itu siapa? Ada hubungannya atau tidak? Dia akan memberikan tebengan itu kalau seandainya Kaisang bukan anak dari Jokowi, bukan anak dari presiden atau tidak begitu. Dan sekarang kalau seandainya sebagai bukti ada orang lain Hmm. begitu yang menginginkan tebengan itu apakah akan diberikan juga atau tidak begitu. Dan kalau seandainya hanya tebengan dengan jarak ribuan kilometer, dengan aftur yang demikian mahal gitu dan di sananya pun sampai di satu kota kemudian pergi ke kota yang lain dari satu kota di Amerika begitu ya pergi ke kota yang lain kemudian pergi ke kota yang lain gitu sesuai dengan upload dari Erina Gudono yang dimana dia pergi ke berbagai lokasi di mana dia di situ misalnya dia berlibur begitu ya Mas Hersu di apa Nevada begitu misalnya dia ada di pelabuhan dia makan di mall atau semacam market begitu yang besar begitu yang dimana ada lobster ada apa dan sebagainya di situ begitu dan dia makan roti itu tadi di tempat yang biasa memang para pesohor itu berlibur di situ kemudian dia belanja di tempat apa namanya Di pusat mana itu? perbelanjaan Di San beli. Francisco ya? Di atau di mana Iya, itu? mungkin di San Francisco ya Mas Hersu, karena memang dia ada beberapa tempat saya tidak hafal ini lokasinya di mana. Maksudnya dia memberi apa kereta dorong yang seharga 21 juta yang menurut netizen itu seharga motor begitu ya. Dan itu memang di Amerika pun termasuk eksklusif merek tersebut, merek yang dia beli begitu. Dia pamer itu, kemudian dia pamer bahwa dia yang berikutnya dia akan menuju ke kota tempat universitasnya berada dan sebagainya begitu kan artinya memang tidak nebengnya itu tidak hanya di satu lokasi. Hmm. Yang kalau kemudian Pak Budiari mengatakan bahwa ini sudah hamil 6 bulan loh, tidak bisa naik kendaraan umum, itu malah justru menjustifikasi bahwa selama di sana dia nebeng terus dengan pesawat jet pribadi itu. Di sana dia tidak bisa naik kendaraan umum begitu kan. Dan kalau seandainya di sana misalnya naik misalnya menyewa mobil atau apa itu tidak ada jejak-jejaknya yang seperti itu. Mungkin dia harus bikin jejak baru kalau seandainya ingin apa terlihat seperti itu Mas Herso. Iya. Ya, jadi ini memang nggak masuk akal. Tapi juga jangan kaget juga nanti kalau penjelasan yang sama datang dari KPK, nggak masuk akal juga. Siap-siap aja lah menurut saya ya, jangan terlampau optimis gitu bahwa KPK juga akan mengungkap kasus ini dengan serius. Kalau kita bisa bilang hampir bisa kan dipastikan tidak lah KPK akan melakukan itu. Nanti kita nggak tahu penjelasannya apa dia cuma mengamini nebengnya aja atau dia akan menunda dulu bahwa oke, masih kita 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 istilahnya apa sih ini kan bagian gratifikasi ya Betul. deputi bagian Hmm. gratifikasi yang menyatakan bahwa akan ditelaah dulu lah gitu seperti apa gitu sebenarnya nggak usah ditelaah dengan cara akal sehat pun orang udah lalu lu ngibul loh pasti ya gitu. Tapi kalau kita melihat ke belakang ya, kita telah hati-hati begitu Mas Irsu. Ini memang ini tipis-tipis ya, tapi kalau saya berpikir misalnya seperti ini, pada tahun sekitar 2020 2021 lah, itu Pak Jokowi kan teriak kita sudah pernah bahas ini di podcast kita. Dia teriak bahwa marketplace yang memasukkan banyak barang-barang dari luar, terutama dari Cina ya, barang-barang murah itu membunuh UMKM kita. Dan dia marah betul ketika itu. Berkali-kali dia mengatakan hal itu tanpa menyebut nama apakah ini Shopee, apakah ini Tokopedia, apakah ini Blibli, Lazada dan sebagainya. Tapi memang semuanya itu menjual itu Mas Irsu. Dan peringkat yang teratas dengan kapitalisasi yang paling tinggi, paling besar itu adalah memang Shopee begitu. Nah,
Itu pada tahun tersebut, Mas Hersut. Terus kemudian ada pengetatan ya, dan kita lihat ada pengetatan impor lah, impor barang-barang dari luar. Dan dari pihak marketplace termasuk Shopee sendiri berjanji bahwa mereka akan membina UMKM Indonesia supaya menjadi bisa pemasok mereka begitu. Nah, salah satunya dengan cara dia membuka kantor di Solo itu, dan dia membina ribuan UMKM di Solo. Kenapa di Solo? Ya, kenapa? Coba jawab sendiri begitu. Kenapa bukan di kota yang lain, di Tasikmalaya misalnya, atau di di Wonosobo, atau itu di Kediri misalnya. Kenapa mengambil itu di Solo begitu kan? Ya kita kita bisa bisa apa namanya, memprediksi bahwa oh ini karena di sana Gibran jadi wali kota, lalu kerjasamanya dengan anak Pak Jokowi untuk menaikkan pamornya dia dengan gelontoran dana yang sedemikian besar, kan seperti itu. Dan akhirnya dari pihak Shopee sendiri, dari pemiliknya gitu yang ada di Singapura ini, kemudian dia menjadi sahabat, mungkin seperti itu, menjadi sahabat dari keluarga ini. Dan akhirnya kita tahu Gibran menaiki pesawat pribadinya, dan katanya karena dia kenal dari anak pemilik Shopee begitu, dan ini pertemanan antar anak dan dia menumpang, kan akhirnya seperti itu Mas Hersu. Dan kita lihat sendiri Pak Jokowi juga sudah tidak marah-marah lagi soal impor yang ada di marketplace yang kemudian membunuh UMKM. Padahal apa yang terjadi? Tetap terbunuh UMKM kita Mas Hersu, karena itu memang murahnya luar biasa. Kalau bukan karena harga-harga yang murah, produk-produk impor yang dijual di marketplace itu antara lain yang dipraktekkan gitu oleh para marketplace kita, dan terutama memang Shopee yang melakukannya, itu dia memberikan misalnya gratis ongkir, potongan diskon yang sangat besar. Bahkan saya mendengar dari beberapa teman gitu yang rajin, mereka memang belanja online kita kalau memakai marketplace yang lain itu selalu disarankan. Saya pernah membeli sesuatu gitu, kebutuhan rumah tangga gitu, lewat itu, "Kenapa nggak pakai Shopee sih Mbak? Kan pasti dapat diskon, cek deh, cek," begitu. Saya juga suka kadang-kadang begitu ya memberi lewat GoFood misalnya, saya pasti disarankan, "Mbak coba deh ini yang sama tapi pakai Shopee Food," seperti itu. Hmm. Tapi jadi memang ada potongan yang besar, memang ini Ya, kan ini cara. strategi bakaran ya, bakar uang ya. Betul, sebetulnya itu strategi ya. Kita pernah percakapan ini juga, diskusikan ini, strategi bakar uang ini memang sepertinya ini duit apa yang dibakar ya? Orang kalau Hmm, sudah ya. banyak uangnya dibakar seperti strategi yang dilakukan oleh Cina, sehingga kompetitor itu akan mati, dan ketika dia mati, nah kita mulai menaikkan harga kita. Persis seperti itu, semudah itu sebetulnya, dan sambil dengan begitu banyaknya mereka mendapatkan pelanggan, mereka akan mendapatkan data. Ini dilakukan oleh aplikasi-aplikasi yang lain Mas Hersu, yang berbasis data konsumen, dan data itu dijual diam-diam begitu. Jadi cap perilaku berbelanja kita apa dan sebagainya, mereka jadinya dengan membayar murah mendapatkan pola perilaku dari konsumen, sehingga seseorang yang memiliki produk itu akan menyamakan dengan perilaku konsumen. Misalnya kalau makanan ya, orang di Indonesia terutama di Jakarta senang yang gurih-gurih atau senang dengan yang tidak terlalu manis. Kalaupun manis, level manisnya sekian, dan itu kan harusnya membutuhkan penelitian yang Kalau sekarang sih langsung dapat ya, kita dengan data itu langsung dapat. Oke. seperti itu. Nah kelihatannya itu ya kaitannya tadi ya dengan keluarga yang kalau disebut nebeng gitu ya gitu itu. Jadi ya sudahlah, Ya. nggak usah kita pikirkan terlampau serius gitu. Nanti tambah marah-marah aja, kayak banyak teman saya yang marah-marah melihat situasi ini. Karena memang betul-betul kita jadi auto goblok memang begitu baca itu, dan apalagi kalau gitu itu kan mungkin kalau yang IQ-nya 200 sekolah seperti yang dikatakan oleh Bung Rocky sih percaya aja dan langsung membenarkan itu gitu. Tapi kelihatannya banyak orang sekarang sudah tercerahkan gitu ya, dan IQ-nya begitu keluar dari kolam memang langsung naik drastis lagi, dan orang ngomong rata-rata nggak percaya gitu ini ya. Nah, mana mungkin ada cerita semacam itu kok nebeng. Ya itu tadi, nebeng itu kan seperti yang kita bahas tadi sebelumnya itu turun di pinggir jalan. Nah ini dari satu kota ke kota lain kok nebeng, itu kan betul-betul nggak masuk akal. Tapi menurut saya gini ya, mungkin ya karena memang kelas IQ yang mereka seperti itu, bikin argumennya juga ya argumen yang langsung gampang dipatahkan gitu loh Mbak. Tetapi masalahnya kan walaupun kita mudah memahami, tapi kan aparat-aparat penegak hukum kita dan sebagainya itu mengaminkan saja, itu biasanya benar tuh ya memang seperti itu kan gitu-gitu. Jadi jelas urusannya. Clear kan, dia kan bukan bukan aparat penyelenggara negara, dan dia menebeng, apa yang masalahnya gitu.
udah terserah deh kamu sama lu deh gitu, suka hati kalian kalau orang Medan gitu bilang. Suka hati kalian lah katanya gitu. Iya iya, memang mungkin karena, kalau saya melihat sih, tadi rekaman dari gestur, Kaisang ketika diwawancara ya Mas Hersу ini, walaupun usianya mungkin sekarang sudah mau 30 ya, nanti bulan Desember. Tapi, mohon maaf kalau saya sih melihat gesturnya memang masih mentah ya Mas Hersу. Ya. Dari cara berkata-kata, terus mimik wajah, apa dan sebagainya begitu, walaupun saya bukan seorang psikolog begitu ya. Tapi, terlihat betul bahwa ini bukan apa mungkin jiwa leadership-nya begitu ya dan apa rasa malunya biasanya dari situ soal soal leadership soal rasa jati dirinya itu ininya lebih tinggi lah begitu Mas Hersu ya martabatnya dia melihat martabat kalau saya berbohong kalau saya ini saya maka saya akan malu begitu itu memang tidak terlihat begitu kan Ya, ya. dan seperti kata Mas Hersu mungkin dengan tingkat saya tidak tahu ini apakah tingkat intelijensia ataukah kematangan emosional gitu. Sepertinya dia ya memang ada di kepalanya kalau saya ngomong gini orang akan percaya. Mungkin dia memang tingkatnya seperti itu begitu. Jadi Ya, kalau saya ya, ya. ngomong gini akan menerima Kan gitu. Ya itu tadi membuat orang goblok jadi terlihatnya. ya kan sebelumnya yang sedang ramai beberapa hari ini kan juga soal yang bercandaan dia dengan Bobon Santoso itu aja kan itu menunjukkan bahwa dia tidak tahu bahwa situasinya sekarang sangat sensitif orang tentang bagaimana hubungannya antara Pak Prabowo dengan Bu Fafa, Hmm. maksud saya dengan Gibran begitu. Dan dia bisa bercanda seperti itu kan kalau orang cerdas dia nggak mungkin seperti itu bahkan sampai pewawancaranya pun kaget-kaget kalau ini sih keceplosan nih katanya gitu bukan bercanda kan gitu kan Mbak Agi. Iya, dia bilang bahwa wah itu mendorong Gibran nanti untuk mengkudeta Pak Prabowo tahun 2029 dia bilang begitu ya. Hmm. Seolah itu hanya apa bercanda dengan ketawanya yang lepas dengan caranya dia menjatuhkan dirinya di kursi apa dan sebagainya. Kalau kita sebagai orang yang melihat sesuatu apa yang keluar dari mulutnya dan kemudian cara dia mengungkapkannya gitu gesturnya kita akan langsung melihat nih orang kayak apa sih begitu apa profilnya begitu dan dari situ kita kan bisa melihat ini memang orang yang tidak diajari untuk serius, tidak diajari untuk dia menghargai perkataan yang keluar dari mulutnya sendiri begitu. Dan kemudian ini akibatnya akan seperti apa? Kita kadang kalau berbicara sama orang kan di belakang kepala kita ini kita sudah tahu memprediksi sekitar 50% tanggapan orang itu seperti apa. Jadi kalau kita kemudian kita berbicara orang itu marah, sebetulnya kita udah tahu, kayak memang maksud kita untuk membuat orang itu marah. Tapi kalau membuat orang itu malu pun kita juga sebetulnya sudah tahu 50% bahwa orang itu reaksinya akan malu. Karena kita setiap kali berbicara dengan cara empati begitu, reaksi orang akan seperti apa begitu. Begitu juga kita menyesuaikan cara berbicara kita sesuai dengan pendidikan orang yang kita ajak bicara begitu kan. Tapi kalau ini lost doll Mas Hersu kalau saya Hmm. lihat seperti Gibran aja sekarang kenapa dia lebih banyak diam saya rasa karena memang sudah terlalu banyak dia blunder begitu kan apalagi selama pilpres begitu belimbing sayur lah asam sulfat lah soal susu lah apa dan sebagainya itu kan dia banyak sekali blunder terutama soal pengetahuan dan wawasan Mas Hersu dan cara dia menjawab pun juga seringkali tidak tepat begitu sehingga sering diteriakin apa dan sebagainya tapi kalau Kaisang ini sehingga kalau Gibran karena dia sudah menjadi wakil presiden terpilih dia lebih banyak diam gitu ya lebih banyak tidak menjawab atas pertanyaan media tapi kalau Kaisang ini dia masih sangat lost doll di akun YouTube atas nama Kaisang P tersebut begitu banyak sekali sebetulnya selain itu Mas Hersu yang di mana dia nggak inilah nggak proper lah dia mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu yang sebetulnya itu adalah menyangkut soal bernegara soal yang sensitif yang orang kalau mendengar kok kayak gitu ya candaannya saya tidak membayangkan kalau seandainya seorang anak Pak Habibie begitu Ilham Habibie begitu ya pada usia segitu dan kemudian mengeluarkan candaan seperti itu siapapun misalnya Ibas atau AHY pada usia sekitar 30 tahun dan mereka mengeluarkan candaan seperti itu tidak akan terjadi saya rasa. Iya, iya, iya. Tapi sama aja kan sebenarnya di akun itu juga pernah justru eh, Kaisang itu dicengin oleh istrinya sendiri kan pada waktu ditanyain soal visi misi yang dia bingung antara visi misi sama program kerja dan kemudian malah istrinya bilang orang
itu kok mau jadi wali kota nggak bisa membedakan visi misi. Jadi bayangkan istrinya pun merendahkan dia seperti itu karena pasti dia tahu tuh setiap hari dia bergaul gitu. Tapi saya kira ya ketika karena dia jadi istrinya sama aja lah itu ya seperti kan gitu. Iya, kalau soal visi misi kita bisa melihat Mas Ersu, visi misi itu kan tulisan kita setiap kali kita taruhlah misalnya yang pasti kita lakukan kalau kita berijazah S1 atau S2, begitu ya, atau kalau seandainya kita diajari dari sejak SMA, kalau kita membuat proposal sebetulnya hanya visi misi itu dituliskan lebih sederhana kalau kita masih usia pelajar begitu. Tapi ketika kita sudah kuliah, baik itu D1, D2, D3 sampai S1, itu visi misi kan menjadi wajib Mas Ersu, menjadi tulisan di awal pada apa namanya pada bagian bab 1 terus kemudian bab 2 itu kan visi misi tercantumnya di situ begitu sangat jelas apa bedanya visi apa bedanya misi seperti itu. Yes. Nah, ini orang tidak jelas bahkan dia tidak bisa apa sih program kerja dan visi misi tidak tahu. Nah, dulu ijazahnya terutama ijazah kuliahnya dibikinkan siapa kalau seperti itu begitu kan? Ya. Oke, saya kira sudah jangan terlalu dianggap serius lah apa yang terjadi dengan Kaisang di KPK dan jangan berharap bahwa ada sesuatu yang serius juga yang dilakukan oleh KPK karena sejak awal aja kita udah tahu antara satu pimpinan dengan pimpinan lain berbeda, antara pimpinan dengan juru bicara aja berbeda kan dari situ udah lihat bahwa mereka ini orang yang tidak original, orang yang di remote dari jauh gitu. Jadi makanya pun kita tidak terkejut kalau kita kelihatan tadi datang ke Kaisang datang kan wajahnya kelihatan santai, rileks banget gitu ya wajahnya. Kaisang itu ya kalau situ sudah disiapkan duluan juga kita juga nggak terlalu kaget gitu. Oke kita pindah ke Fafa Fufu aja deh Mbak, nggak gitu. Iya, Fafa Fufu ini masih ramai dan saya rasa ya kalau seandainya Gibran nanti akhirnya dilantik menjadi wakil presiden dari Pak Prabowo, ini akan terus diungkit terus Mas Irsu. Fafa ini akan melekat kepada sosok Gibran begitu. Karena ya memang makin lama ini makin dikulik lagi akunnya begitu, terutama kalau sekarang lebih detail lagi ya Mas Ersu, apalagi sudah ada spill nomor teleponnya, terus kemudian makin kemarin-kemarin sebetulnya selama 1 pekan terakhir kita membahas, kita kan sudah 2 pekan ya membahas ini. Selama 1 pekan terakhir itu kemudian kita sudah tahu bahwa dan dia sendiri pun memberi tulisan kan di Fafa tersebut begitu dan juga di Cilipari yang ketika ada yang menanyakan bahwa sebetulnya ada berapa admin sih dan dia mengatakan bahwa 2 akun 1 admin. Dia menulis seperti itu. Dan itu terbukti karena ternyata akun Cilipari, akun Cilipari itu diakses dengan menggunakan alamat email itu cilipari@gmail.com dan ternyata cilipari@gmail.com itu juga digunakan untuk mengakses Fafa dan ini akhirnya dibuktikan oleh netizen begitu Mas Yersu. Tidak perlu orang yang pandai IT begitu ya yang menggunakan internet seperti saya lah biasa-biasa saja juga bisa membuktikan itu. Jadi mereka mengatakan bahwa loh kok saya nyoba juga seperti itu, saya coba akses begitu ya link yang diberikan oleh Anonymous begitu dan kemudian masuk ke Kaskus dan memasukkan nomor telepon yang diberikan tadi yang dengan angka terakhir 33 tersebut begitu ya dan memasukkan email dari cilipari@gmail.com tersebut langsung tersambung kepada Fafa begitu Mas Ersu. Ya, hanya sekarang untuk masuknya OTP-nya itu dipegang yang punya handphone ya Mbak ya. Betul. Mungkin bingung pada hari itu yang punya handphone, kok banyak bener yang minta OTP ke gitu ya. Betul. Ya, walaupun kalau yang berhasil masuk juga untuk melihat saja karena untuk menghapuskan kalau di Kaskus sesuai pernyataan dari pihak Kaskus sendiri bahwa tidak bisa menghapus begitu saja ada caranya yaitu moderator yang menghapus jadi pemilik akun pun juga tidak bisa menghapus jadi sekarang dengan jumlah postingan sekitar 5.000 yang sudah dihapus sekitar 2.100 maka memang hanya tinggal 2.900 gitu ya mungkin masih dianggap aman tapi tetap saja ada jejak-jejak lagi yang tetap dikuliti oleh netizen gitu Mas Ersu. Nah ini seperti misalnya 2 hari terakhir ini rame ya Mas Hersu tulisan Fafa begitu yang mengatakan jadi ceritanya ada
seorang pengguna Kaskus gitu ya, yang dia menulis pada tanggal 20 Januari 2018, 2018 loh ya ini, dia menulis seperti ini, sebagai pemimpin tapi kok tidak memberi tauladan, bukannya membudayakan transport ramah lingkungan tapi menambah polusi. Nah, saya tidak tahu konteksnya apa. Ini Hmm. pasti sudah percakapan-percakapan sebelumnya. Quote ini diambil oleh Fufu Fafa dan kemudian dia berkomentar seperti ini. Mau lo pakai unta kayak junjungan lo ya gitu. Jadi mau lo pakai unta kayak junjungan lo ya seperti itu. Jadi mengomentari bahwa soal transport ramah lingkungan tapi menambah polusi tadi, jadi dia komentarnya seperti itu. Apakah kamu maunya pakai unta seperti junjunganmu, kurang lebih demikian. Nah, ini yang memicu banyak sekali kontroversi juga ini Mas Hersu, karena celetukan itu memantik apa ya, kekecewaan dan kemarahan gitu dari netizen karena menggunakan kata junjungan, sementara itu biasanya disandarkan kepada sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Biasanya kalau berdoa mendoakan sholawat kepada junjungan kita kan seperti itu Ya, biasanya. ya dan Ya, pakai unta itu ya. Unta itu kan itu pasti Arab gitu ya. ya, walaupun ada yang mengatakan bahwa, loh, tapi kan junjungan itu bisa bos, bisa majikan kita, atau bos kalau seandainya di kantor kan kita suka ledek-ledekan seperti dia, tapi kan bos kita nggak naik unta. Sementara di sini dia mengatakan naik unta seperti itu. Jadi artinya adalah junjungan yang ada di tanah Arab, kurang lebih demikian gitu. Iya. Ini banyak sekali memberikan reaksi Mas Hersu karena diposting oleh banyak oleh banyak akun juga. Ya. Ya, mereka mempertanyakan, jadi agamanya si Fufafa itu apa ya begitu. Ada yang mengatakan ya mungkin karena orang Jawa, orang mengatakan mungkin kejawen apa segala macam. Ada juga yang yakin ini nyenggol PKS ya. Yakin PKS kalian dukung Nabi Allah loh yang dihina dia. Ada yang nyenggol PKS seperti itu. Ya, ya Eh, kasihan lah, jangan sudahlah, udah agak repot itu memang karena kemarin kan memang COVID. ada upaya ya kelihatannya dari siapa dari Habib Rizik ya yang ya mengingatkan supaya antara pendukung PKS dan pendukung Anies itu jangan saling menyerang kan begitu lawannya Fufu Fafa, lawan kita adalah Fufu Fafa. Tapi saya baca itu ada unggahan di akun X-nya Said Didu gitu. Oke, kalau lawannya Fufu Fafa berani nggak PKS itu gimana? Ini repot. Melaporkan. Ya. Iya, iya, iya. Ya, ya seperti itu akhirnya ya Mas Hersu Hmm. pada tahun 2018 kalau seandainya akun ini identik dengan Gibran ya itu usianya begitu udah 30 lebih begitu. Ya akhirnya orang itu lagi ya menyorot kepada Gibran dan juga marah kepada dia. Hmm. Yang lain lagi ini Mas Hersu yang dikulik juga ini adalah akun dari Fufafa yang ini lagi-lagi soal cabul gitu ya, soal mesum. Jadi itu ini diungkapnya oleh Roy Suryo, Mas Hersu. Sebelumnya netizen itu berdasarkan note yang diberikan atau disebar oleh Anonymous itu mereka mencari get kontaknya. Nah, tadinya tuh ini ya, mencari get kontak. Get kontak itu adalah nama yang biasa misalnya saya orang mencari get kontak saya misalnya kemudian orang biasa menyimpan di HP-nya saya namanya misalnya Mbak Agi atau Agi Beta atau Agi sahabatku atau apa seperti itu begitu. Jadi ketika mereka mencari di get kontak itu ternyata ada sekitar 200 orang memberi nama nomor telepon tersebut dan akhirnya orang berkesimpulan bahwa itu ya memang nomor telepon dari Gibran gitu memang asli begitu ya yang disebar oleh Anonymous. Antara lain get contact hasil dari get contact tersebut ternyata uh, uh, panggilan yang digunakan adalah Gibran Jokowi, Mas Gibran, Gibran Raka, Mas Gibran Wali Kota, Mas Gibran Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming bin Jokowi sampai dengan Gibran Markobar. Begitu. Ini hasil penelusuran dari media juga. Jadi ada sekitar 200 nama dari get contact tersebut yang mengarah kepada Gibran, sebutan seperti mungkin orang terdekatnya tergantung dia sahabat, keluarga dan sebagainya. Dia memberi nama seperti itu ya, itu mengarah betul kepada Gibran gitu Mas Hersu. Nah, dari berdasarkan get contact itu yang diketahui juga akhirnya Mas Hersu itu ternyata ada teks kepada CUST gitu, customer gitu ya, Syahrini. Di situ mungkin ini bukan Syahrini yang itu, tapi karena memang Syahrini pernah disebut oleh Gibran pengen mimik apa begitu ya, Syahrini
Jadinya ini dikait-kaitkan lagi dengan itu. Jadi ini masuk ke dalam wilayah soal mesum itu tadi, Mas Hersu. Jadi di sini orang curiga begitu ya. Ada bahkan ada yang berkomentar, "Wedalah yang premium, check in dong," seperti itu. Karena memang ada tiga kata lucu ini soal apa CUST atau customer, juga ada CS yaitu customer service seperti itu. Jadi emang ada tulisan apa yang menandakan kepada Syahrini itu ada tiga teksnya, Mas Hersu. Nah, selain itu yang disorot begitu juga ada soal pelecehan akun Fufafa tersebut kepada 11 artis lah begitu, bisa dikatakan kok nggak ada yang cowok ya, semuanya cewek ini yang dia ini. Jadi di antaranya itu Syahrini, Cinta Laura, Nadia Mulya, begitu Bella Sophie, Pevita Pierce, Duo Serigala, Nurul Arifin, Wanda Hamidah, Kartika Putri, Rahel Maryam, Ciketi 48 dan sebagainya. Dan selain itu yang sekarang ini sedang ramai adalah juga terungkap bahwa ternyata akun Cilipari tadi yang kita sebutkan, akun Cilipari yang dikatakan sebagai satu admin dua akun. Jadi ternyata email Cilipari ini digunakan untuk mengakses Fufafa dan juga digunakan untuk mengakses Cilipari Catering. Nah, kita tahu selama ini bahwa Cilipari Catering ini adalah Gibran dan usahanya Gibran cateringnya di Solo sana. Walaupun ternyata diketahui bahwa sejak tahun 2021 yaitu sejak Gibran ini dilantik menjadi wali kota, dia tidak aktif lagi di akun tersebut begitu Mas Hersu. Tapi kita tahu mulai 2020 kan dia juga sudah masuk ke kontestasi tersebut. Tapi dari sebelum-sebelumnya, bahkan saya juga 2019 dia kan aktif Cilipari itu. Saya mengikuti, saya menjadi salah satu followernya Mas Hersu. Jadi saya tahu bahwa memang itu milik Gibran. Nah sekarang masalahnya adalah akun tersebut itu rajin akun cilipari@gmail.com tersebut ternyata digunakan untuk mengakses situs-situs porno baik lokal maupun mancanegara. Ini datanya, iya, ini datanya dari Roy Suryo. Dan mungkin kalau seandainya tidak mengakses situs-situs ilegal, ini kan situs yang setiap hari Pak Budi Ari itu berusaha menghapus terus begitu ya, berusaha untuk tidak bisa diakses gitu, di blok gitu dari apa namanya dari akses internet di Indonesia. Tapi ternyata memang akun Fufafa dengan yang bisa diakses gitu dengan email Cilipari @gmail.com tersebut ternyata malah mengakses banyak sekali. Jadi setidaknya ada 23 situs porno lokal dan maupun mancanegara itu yang diakses selama tahun 2014 sampai tahun 2020. Nah ini bersinggungan ya 2020-2021 dengan dia tidak aktif di akun catering tersebut. Nah kalau buat saya pribadi yang saya heran ya, kok akun bisnis digunakan untuk mengakses ke sana ya Mas Hersu. Ya. Ini kan ceroboh begitu. Ya, kalau bukan serius nggak bisnisnya itu serius nggak gitu. Jadi iya kan kayak betul. orang nggak gabut gitu ya, kayak orang nggak punya kerjaan begitu. Jadi kerjaannya gitu kan. Kalau akun itu memang aktif bisnisnya pasti nggak mungkin dia sempat dipakai gunakan semacam itu, karena catering ini kan apa loh, kita bisa membayangkan dia ini apanya nggak sederhana loh. Nah itu kalau ada order itu repot banget loh itu kan. Ya, betul. Namanya catering, kok bisa masih sempat dia main-main kayak gitu itu loh yang aneh juga buat saya gitu ya bagi. Tapi kan itu ini semua di dunia yang orang tetap aja menyebut itu kan belum tentu Fufafa, selalu pembelaannya begitu, belum tentu Gibran kan gitu ya Mbak. Oke Mbak Agi, ya saya kira memang nggak ada habisnya kalau ngomongin Fufafa dan juga Gibran ini ya. Jadi saya kira seperti yang kita duga ini masih dicicil terus dan selalu ada hal yang baru. Selalu ada yang baru bersama dengan Fufafa. Kira-kira tagline-nya seperti itu. Ya. Iya. Sekarang nih lagi rame juga yang mereka yang ya itu tadi mendenial kepanjangan dari menuduh adu domba, dan terutama adalah soal anak abah yang disenggol terus. Jadi seolah-olah ini adalah kerjaan anak abah dan sebagainya begitu. Fufafa yang bikin anak abah itu kan baru ada kemarin ya tahun 2023 lah setidaknya oleh Humanis, All Project dan sebagainya begitu. Sementara kalau Fufafa kan sudah sejak tahun 2009. Jadi aneh banget kalau tuduhannya ke situ. Oke, Mbak, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi ya. Salam, jangan Fufafa, salam akal sehat. Masa salam Fufafa. Kami mohon pamit, saya Ersbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Salam waras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.